Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di channel aku, Fiona Retail Home Official. Terima kasih buat teman-teman yang masih mau mengklik video saya, dan juga terima kasih buat teman-teman saya yang baru bergabung di video saya. Jangan lupa teman-teman kasih subscribe dulu ya teman-teman ya, biar channel saya semakin berkembang. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan cara mensubscribe channel saya. Saya terima kasih banyak, semoga Allah mengganti rezeki teman-teman ya. Hari ini kita berkumpul lagi di channel saya untuk membahas kelebihan warung sembako ya teman-teman ya. Jadi apa saja kelebihan warung sembako atau toko sembako? Jika teman-teman ragu untuk memulai usaha warung sembako atau usaha toko sembako yang awalnya ada rencana gitu ya teman-teman ya, tapi masih ragu-ragu. Nah, berikut ini ada ulasannya ya teman-teman ya, yang bisa teman-teman simak. Jadi apa saja keuntungan mendirikan usaha warung sembako? Jadi teman-teman, secara garis besar usaha jualan atau usaha warung sembako itu yang menjual kebutuhan sehari-hari itu merupakan usaha yang tidak pernah sepi peminat ya teman-teman ya, sehingga memiliki keunggulan dibanding banyak usaha yang lain. Namun bukan hanya itu ya saja ya teman-teman ya, masih banyak kelebihan usaha warung sembako yang lainnya. Jadi yang pertama apa ya teman-teman bahasan kita? Yang pertama, usaha sembako selalu dibutuhkan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berpikiran hendak membuka usaha warung sembako, hal utama yang paling dipikirkan adalah konsumen ya teman-teman. Semakin banyak calon konsumen itu artinya semakin prospektif usaha kita ya teman-teman. Nah, usaha toko sembako itu merupakan usaha jualan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari teman-teman. Jadi artinya usaha ini sudah terbukti memiliki ladang yang subur ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jualan, kita bisa punya usaha warung sembako, itu adalah ladang kita, tempat kita mencari uang. Jadi kalau kita jualannya itu tiap hari laku, sama dengan kita panen setiap hari ya teman-teman ya. Jadi ladangnya kita subur, pembelanjanya kita banyak gitu, berarti kita panen setiap hari. Makanya namanya warung sembako itu semakin hari semakin menjamur, semakin banyak teman-teman ya, karena bisnis warung sembako ini menjanjikan teman-teman ya. Terus yang kedua, modal usaha sangat fleksibel ya teman-teman ya. Jadi kelebihan warung sembako lagi, dengan mendirikan usaha warung sembako itu tidak perlu memikirkan permodalan terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi bagi mereka-mereka yang memiliki modal besar ya tentu saja sangat beruntung, dan juga sangat mudah mendirikan usaha ini ya teman-teman ya. Namun bagi kita seperti ini atau yang modal menengah bahkan modal kecil, ya nggak apa-apa, tetap bisa menjalankan usaha ini ya teman-teman ya. Kalau tidak percaya ya simak ulasannya, karena banyak sekali warung-warung yang sudah sukses ya teman-teman ya, dengan usaha ini yang sudah mereka jalani dengan beberapa waktu, baik memakan bulan maupun tahun. Banyak usaha-usaha warung sembako yang awalnya kecil menjadi besar ya teman-teman ya. Jadi bukan melulu dengan harus modal besar baru sukses, enggak teman-teman ya. Jadi banyak orang yang sudah mengelola warung sembako, banyak yang sukses dengan mereka yang awalnya merintis gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak harus warung sembako ini modalnya besar. Tapi kalau bagi yang punya usaha warung sembako atau langsung membuka warung sembako atau grosiran dengan modal yang besar, ya alhamdulillah malah enak ya teman-teman ya, malah cepat jalannya. Tapi kalau bagi kayak kita gini ya merintis, ya tidak apa-apa, masih tetap bisa. Yang ketiga, stok barang mudah didapatkan. Jadi kelebihan warung sembako lagi ya teman-teman ya, di samping kemudahannya dalam permodalan, nah usaha warung sembako itu juga sangat leluasa karena kemudahannya dalam mendapat stok barang ya teman-teman ya. Karena kita juga sekarang udah dimudahkan, banyak sekali grosiran di mana-mana, banyak sekali sales di mana-mana, bahkan sales itu sekarang masuk ke desa, semuanya banyak teman-teman ya. Jadi kalau kita jualan itu tidak bingung dalam mencari barang, karena sales, karena siapa saja yang memiliki barang dagangan, mereka tuh sudah masuk ke toko-toko kita ya untuk menawarkan dagangannya. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali berdiri usaha-usaha grosir di mana-mana ya teman-teman, yang mereka itu memang memberikan harga yang murah untuk toko-toko retail gitu ya teman-teman ya. Jadi meskipun kita tidak perlu ke kota-kota besar untuk mencari supplier gitu ya teman-teman, sekarang itu sudah banyak grosiran-grosiran yang buka di pinggir-pinggir jalan.
Kemudian yang keempat teman-teman, lokasi usaha sangat mudah. Jadi dalam menentukan lokasi usaha warung sembako ini teman-teman sangat mudah teman-teman ya. Tidak perlu harus mencari lokasi yang terlalu terbaik di mana gitu teman-teman ya, atau harus di perkotaan atau harus di pasar, harus di mana, tidak teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen buka warung sembako itu dimanapun bisa teman-teman ya, maupun teman-teman sendiri kalau mau buka di depan rumah, di teras, di mana saja, di garasi mobil, di mana aja bisa teman-teman ya. Yang penting niat kita masih mau jualan gitu teman-teman. Yang kelima, keuntungannya lagi dalam menjalani warung sembako, margin keuntungan yang jelas ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan usaha lain seperti usaha sayuran atau sejenisnya, usaha baju, usaha apa gitu teman-teman ya. Jadi warung sembako ini marginnya meskipun kecil itu jelas teman-teman ya. Harga sembako itu cenderung semakin lama semakin naik juga. Jadi meskipun barang kita itu ada stoknya, harga ke depan itu pasti naik teman-teman. Jadi kita tuh masih ada harapan meng-up harga kita. Contoh kayak sekarang ini kan harga banyak naik ya teman-teman ya, tapi barang kita kan barang-barang yang kemarin masih, dan juga tidak expired tentunya teman-teman ya. Jadi yang kemarin pokoknya 17, yang sekarang udah pokoknya 20, kan lumayan kita udah dapat margin. Kalau kita jual 21 kita udah meng-up Rp4.000 ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu banyak harga-harga yaitu yang meng-up naik ya teman-teman, terutama di kosmetik dan juga di parfum-parfum atau di situ di sabun-sabun ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali barang-barang yang naik dan yang lainnya juga. Jadi kalau kita masih punya stok barang yang kemarin itu bisa meng-up harga ya teman-teman. Yang keenam, usaha yang bisa terus dikembangkan. Jadi yang terakhir ini teman-teman, usaha warung sembako ini kelebihannya adalah usaha kecil yang bisa dikembangkan. Jadi dengan kita membuka warung sembako ini teman-teman ya, meskipun usahanya kita itu kecil, terbilang kecil, tapi lama kelamaan kalau kita mau tekun, mau memperjuangkan, mau selalu berusaha dan belajar teman-teman, maka warung kita, usaha kita ini yang kecil ini bisa berkembang ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung di dalam usaha warung sembako, yang udah menjalani warung sembako, jangan menyerah ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi di pertengahan ataupun di dalam menjalani usaha warung sembako itu harus dijalani dengan setulus hati, dengan sakpol kemampuannya ya teman-teman ya, biar warung teman-teman itu tidak habis atau tidak bangkrut. Apapun kendala-kendalanya harus dilewati dan dicari solusinya ya teman-teman ya, supaya warung kita semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang. Oke teman-teman, video saya hari ini cukup segitu ya teman-teman ya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga semoga video saya ini bisa berpengaruh buat teman-teman yang baru belajar ya teman-teman ya. Cukup sekian dari saya, banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.